sekarang kita mungkin akan melanjutkan ke sesi pemaparan yang kedua. Di sini telah hadir narasumber kita, Pak Ahmad Baidowi, selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Republik Indonesia, yang mungkin juga akan menanggapi dari pemaparan Prof. Hadin. Bagi Pak Ahmad Baidowi, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Jihan, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini AMK hari ini nih, memfasilitasi kegiatan, diskusi, dan kami dari fraksi mensupport untuk kegiatan ini supaya forum-forum seperti ini bisa memberikan penjelasan, informasi kepada publik, baik itu di internal P3, internal Angkatan Muda Ka'bah, maupun ke masyarakat umum. Dan yang perlu kami apresiasi, rupanya di AMK sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru, Pak Ketum Joko. Jadi sudah seperti apa, Mbak Jihan Nadira ini kan luar biasa, sudah mulai terlibat di AMK. Dan mudah-mudahan menjadi kawah candra di mukanya pengkaderan keumatan kita, khususnya di Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih atas waktunya dan juga kritikan-kritikan kritis, catatan kritis dari Prof. Hadin Muhaya, Prof. Hadin Mukhya ya. Terima kasih atas tanggapannya tadi. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan perlu kami luruskan. Pertama, terkait dengan legal drafting, penyusunan sebuah produk legislasi, tentu kita tetap mengacu, merumuskan berdasarkan Undang-Undang P3. Bukan Undang-Undang Partai Persatuan Pembangunan ya, tetapi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang 12 2011 dan Undang-Undang 15 tahun 2019. Adapun yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, ya memang itu kalau bisa dianggap sebagai sebuah kekurangan, saya kira itu hal yang biasa saja, karena tidak mungkin seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia tersampaikan terhadap rencana undang-undang ini. Tentu kami tidak mengabaikan langkah-langkah yang harus dilakukan, terutama saat sebelum penyusunan RUU, saat pembahasan RUU maupun pasca RUU, karena semuanya itu berpijak pada ketentuan perundang-undangan. Sebelum penyusunan rancangan undang-undang, ketika pemerintah sudah ketika pemerintah sudah mulai ancang-ancang membuat sebuah terobosan hukum, penormaan hukum melalui Omnibus Law, yang konsep penyusunan pakai sistem Omnibus Law itu sesuatu yang baru di kita yang menganut civil law. Biasanya Omnibus Law ini biasa dilakukan di negara-negara yang menganut sistem common law gitu. Tapi nanti Pak Prof bisa menambahi. Nah, ketika ada wacana seperti itu, kami di Badan Legislasi mengundang para pakar HTN, di antaranya beberapa kita hadirkan, meminta tanggapan bagaimana sebenarnya terkait dengan wacana penyusunan legal drafting ini menggunakan konsep Omnibus Law. Kita hadirkan itu pakar HTN, ada catatannya di Badan Legislasi, memberikan tanggapan dan semacamnya. Terus berikutnya di sisi pemerintah juga sudah melibatkan pakar, saya tidak ada urusan dengan pemerintah, biarlah itu pemerintah yang menjelaskan. Kemudian ketika RUU ini masuk ke DPR, maka kemudian Badan Legislasi juga mengundang para stakeholder untuk diskusi, untuk didengar keterangan-keterangannya. Bahkan fraksi-fraksi juga mendengarkan, bahkan dari Forum Tenaga Kerja, seingat kami, fraksi P3 sendiri, baik terikut di balik maupun sendiri-sendiri itu 5 kali kita ketemu dengan teman-teman serikat pekerja. Itu kan rakyat gitu. Yang berikutnya juga dengan perwakilan Muhammadiyah, PBNU, dan MUI terkait dengan rumusan jaminan produk halal. Jaminan produk halal. Ya, aspirasinya kita dengarkan semua. Dan pada penyusunan RUU Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait dengan proses pengusulan ataupun pengajuan jaminan produk halal, kita pecah bahwa LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, itu bisa dilakukan oleh ormas Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi swasta
yang di bawah yayasan Islam dan atau ormas Islam. Itu LBH-nya. Kemudian fatwa halalnya ada di Majelis Ulama Indonesia, baik pusat maupun provinsi. Tentu sesuai dengan tingkatannya nanti. Kalau pengajuan sertifikat halal untuk UMKM ya cukup ke provinsi gitu, nggak usah ke pusat. Sertifikat halalnya diterbitkan oleh pemerintah, yakni BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kalau UMKM itu tanpa dikenai biaya, ini kan pembagian kekuasaan, pembagian tugasnya kan merata. Sehingga tidak ada lagi bottleneck. Kalau kemudian ada yang memprotes, misalkan teman-teman MUI, teman-teman PBNU terkait dengan jaminan klaster jaminan produk halal, ya itu hak mereka gitu. Tapi prinsipnya kami ingin mendelegasikan kewenangan itu secara merata, tidak menumpuk di salah satu lembaga. Itu yang perlu dipahami. Terus kemudian nanti pasca undang-undang ini sudah disetujui, jadi kami informasikan kepada teman-teman semua, undang-undang ini baru disetujui ya oleh DPR bersama pemerintah tanggal 5 Oktober lalu bersama dengan Hari TNI. Selanjutnya undang-undang ini ada jangka waktu 30 hari, kalau tidak ditandatangani presiden untuk disahkan, maka dia akan berlaku. Tetapi sebelum 30 hari presiden bisa saja langsung mengesahkan, yakni menandatangani, baru kemudian diundangkan oleh Menkumham. Saat itu kemudian undang-undang ini berlaku. Itu tahapan dari proses penyusunan undang-undang. Setelah ini menjadi undang-undang, kita bicara paskanya, apa yang dilakukan? Ada yang namanya pemantauan, ada yang namanya sosialisasi, dan semacamnya. Itu semua diatur di undang-undang tentang P3 yang kita ikuti semua. Selanjutnya tadi coba kami klarifikasi bahwa di ketentuan peralihan tidak ada yang namanya, saya kira legal drafting namanya ketentuan peralihan itu sama, saya kira ya, tidak ada yang berbeda. Saya sendiri yang mimpin terkait dengan rapat panja mengenai ketentuan penutup ini yang disebut dengan ketentuan peralihan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, perizinan berusaha atau izin sektor yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha. Misalkan Pak Ketum Joko lagi mengajukan mendapatkan izin berusaha selama habisnya sampai 2025. Ya sampai 2025 Pak HJP tetap menggunakan izin yang lama. Baru kemudian di 2005 ke depan dia menggunakan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Perizinan berusaha dan atau izin sektor yang sudah terbit sebelum berlakunya undang-undang ini dapat berlaku sesuai dengan undang-undang ini. Dan perizinan berusaha yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Jadi ketika tiba-tiba masih ngurus izin, ya itu ada penyesuaian. Tinggal dilihat berapa persentasenya. Kalau hanya tinggal teken, ya tidak perlu. Nanti itu diatur di peraturan pemerintah. Tidak perlu diulang dari nol maksudnya kalau sudah 90%. Adapun ketentuan penutupnya, pada saat undang-undang ini berlaku, peraturan pelaksana dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama sekian bulan, kan begitu. B, semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Gitu. Jadi kalau undang-undangnya yang lama dimansuh oleh undang-undang ini, maka ketentuan yang lama tidak berlaku, tetapi pasal-pasal yang tidak diubah melalui undang-undang ini ya tetap berlaku. Ya tetap berlaku. Contoh seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Itu kan hanya terkait ketentuan LPH, fatwa halal dan semacamnya. Mengenai yang lain-lain tidak berubah, tetap menggunakan undang-undang yang lama. Saya kira persoalan ini clear. Adapun jika ada pendapat yang berbeda, saya kira saya memahami itu sebagai sebuah keanekaragaman pemikiran yang patut juga kita hargai. Soal tolak menolak itu biasa saja. Ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh, yakni mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi seperti yang disarankan oleh PBNU maupun PP Muhammadiyah. Silahkan saja bagi yang tidak sepakat dengan undang-undang ini, ayo digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian saya mencoba masuk kepada hal-hal yang bersifat menjadi isu-isu krusial belakangan ini, bahwa tujuan Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup bagus, diantaranya meningkatkan kemudahan berinvestasi, kemudian berizinan berusaha,
peningkatan ekonomi dan semacamnya. Tentu kalau dibedah dalam 1,5 jam forum ini tidak cukup. Nanti AMK bisa bikin seri berikutnya, misalkan terkait dengan kelestarian lingkungan, terkait dengan perlindungan petani dan semacamnya. Mohon maaf saja, saya kemarin mendapat kiriman video itu dari salah satu partai mitra kami lah. Di NTB dibilang ini pro impor dan semacamnya, tapi tidak menjelaskan pasal-pasalnya. Ketika kita sandingkan omongannya di video dengan pasal-pasal yang kita sepakati, jauh berbeda. Karena perlindungan terhadap petani lokal itu sangat kuat dalam undang-undang ini. Ada juga yang mengatakan AMDAL-nya ini tidak diatur lagi. Kata siapa? AMDAL tetap diberlakukan, bahkan kita tambah frasa melibatkan masyarakat dalam penyusunan AMDAL-nya. Ya memang tidak melibatkan kelompok-kelompok tertentu, karena yang terdampak itu masyarakat. Bukan, mohon maaf, ada pihak-pihak ketiga yang seringkali memperkeruh suasana gitu. Terus saya mencoba masuk kepada hal yang membuat isu-isu di luar liar, bahwa dengan undang-undang ini kiai di pesantren, guru ngaji di musola, pendeta di gereja, guru agama yang sekolah minggu, ataupun majelis taklim, itu nanti bisa dipidana. Nah, ini sesuatu yang hoax murakkab gitu. Jadi kebohongan yang berlipat ganda gitu. Karena di undang-undang ini tidak diatur lagi yang namanya Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Profesi Guru dan Dosen, Undang-Undang Perguruan Tinggi, dan Undang-Undang Pesantren itu kembali kepada pengaturan undang-undang existing. Saya yang memimpin rapat waktu itu 3 kali saya tunda. Kalau pemerintah tidak mengeluarkan Undang-Undang 4 itu dari Ciptaker ini, lebih baik kita tidak membahas. Saya tegas katakan begitu. Karena jelas, yang namanya pendidikan non-formal, di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren, itu tunduk kepada undang-undang pesantren. Ya, sekarang kalau guru ngaji di kampung harus izin ke pemerintah, dan dia nggak berizin, dipidana. Gimana coba? Makanya kami minta ini keluarkan. Kalau ini dikeluarkan, ayo kita bahas klaster pendidikan. Alhamdulillah, pemerintah mau mengeluarkan klaster pendidikan dari RUU ini. Jadi clear. Adapun di pasal 65 terkait dengan ada frase di situ, ada frase terkait dengan lembaga pendidikan dapat menggunakan perizinan berusaha. Di situ ingat kata dapat, bukan wajib, dan itu menjadi penjembatan untuk mengatur pendirian lembaga pendidikan di kawasan ekonomi khusus KEK yang mendapat izin dari pemerintah pusat. Jadi pasal 65 itu tidak berlaku bagi pendidikan umum, hanya berlaku di kawasan ekonomi khusus. Karena apa? Setiap lembaga pendidikan yang akan membuat lembaga pendidikan, membuka lembaga pendidikan di kawasan ekonomi khusus, maka dia ketika membangun ataupun membuat kelas, membuat gedung, itu harus memiliki NSPK. Norma, standar, kriteria, dan prosedur. NSPK-nya ya sesuai yang ada di KEK. Saya begini, tidak mungkin orang membuat gedung di KEK sama dengan saya membuat lokal kelas di kampung. Itu enggak sama. Saya di kampung mau bikin kelas madrasah ibtidaiyah misalkan cukup 3 lokal dulu, itu selesai dengan seadanya, dengan fondasi seadanya, yang penting itu bisa berdiri. Tetapi kalau di kawasan ekonomi khusus, itu ada standarnya. Jadi kalau dia mau bikin lembaga pendidikan, membuat gedung misalkan, dia harus mengikuti standar perizinan di kawasan ekonomi khusus. Itu yang dimaksudkan. Yang berikutnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Ini saya karena ada chat dari Pak Suyanto, jauh-jauh dari Manokwari ini. Manokwari, kan ada 12 hoax isu ketenagakerjaan. Saya nggak tahu Pak Suyanto ini di Kediri atau di Manokwari. Kalau bicara tenaga kerja itu di Kediri harusnya. Kalau di Manokwari nggak tahu, kan belum ada seberapa banyak pabrik. Tapi begini Pak Suyanto, ini ada isu tenaga asing. Nah, ini penting. Ketika disampaikan bahwa tenaga asing bebas semasuk-masuknya, itu nggak benar. Karena semua kembali kepada ketentuan lama. Untuk mempekerjakan tenaga asing itu ada syarat-syaratnya yang ketat. Mereka harus memiliki kemampuan, kualifikasi tertentu, dan jabatan tertentu.
dan tidak boleh menduduki jabatan manajerial SDM atau personalia. Dan setiap pengguna tenaga kerja asing harus menyiapkan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Jadi Pak Suyanto, karena kebetulan saya baca chatnya Pak Suyanto, sekaligus ingin menjelaskan terkait dengan klaster ketenaga kerjaan yang heboh di dunia maya itu, kami sampaikan seperti itu ya, bahwa pengaturan mengenai tenaga kerja asing itu kembali kepada ketentuan undang-undang existing. Saya lanjutkan, terkait dengan klaster ketenaga kerjaan ini, yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat itu adalah terkait dengan upah minimum kabupaten yang katanya dihapus. Tidak, upah minimum kabupaten tidak dihapus, upah minimum provinsi tidak dihapus. Hanya upah minimum kabupaten tetap diberlakukan dengan persyaratan tertentu. Syaratnya yakni memperhatikan laju inflasi daerah atau pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau dikatakan dihapus tidak benar, yang ada itu diubah. Yang berikutnya adalah terkait dengan pesangon. Nah, ini juga yang menjadi problem. Ada yang dibilang pesangon dihapus, tidak dihapus. Ini pesangon tentu bagi yang di PHK ya. Kalau yang tidak di PHK ya tidak perlu ngurus pesangon. Dan mudah-mudahan kita tidak ada yang di PHK. Naudzubillah sampai di PHK. Dan ketentuan ini memang diubah. Karena prakteknya tidak jalan dan sangat memberatkan dan menghambat iklim investasi di Indonesia. Ketentuan 35 kali gaji terhadap pesangon itu praktek di lapangan hanya berjalan 7%. Dengan beragam alasan, diantaranya pengusahanya nakal, yang kedua pengusahanya bangkrut atau kolaps, dan kita nggak bisa apa-apa juga kalau pengusahanya bangkrut. Lah, kemudian skema kasihan. Dari kasus PHK yang ada, mayoritas hak pekerja itu tidak bisa diambil. Hanya 7% yang terlaksana. Jadi kalau kira-kira ada 100 orang yang di PHK tahun ini, yang konsisten mereka mendapatkan haknya hanya 7%, 7 orang. Yang 93 orang dia nggak mendapat haknya. Setelah itu nggak ada yang ngurus. Maka kemudian diformulasikan, pengusaha mampunya hanya 17 kali, tapi dipaksa harus kamu tambah. Maka pengusaha kemudian pakai margin 19 kali, dia bisa memberikan kompensasi. Karena masih jomplang, kita minta pemerintah turun. Maka pemerintah menawarkan jaminan kehilangan pekerjaan sebanyak 6 kali. Kalau di total 25 kali gaji terhadap karyawan pekerja yang di PHK. Nah, yang 6 kali itu dengan skema JKP, mereka diberi pelatihan, diberi uang kerohiman, uang biaya hidup, dan difasilitasi pekerjaannya. Jadi kalau ada pekerja yang di PHK, itu mereka menjadi tanggung jawab pemerintah kemudian untuk menempatkannya melalui skema JKP. Uang dari JKP itu berasal dari BPJS Ketenagakerjaan dan APBN. Awalnya ini mau dibebankan kepada pemerintah, kami tolak. Kita tidak mau kalau ini dibebankan, awalnya mau dibebankan kepada pekerja, kami tolak. Tidak mau kalau ini dibebankan kepada pekerja, itu tidak boleh. Jadi saya kira itu terkait dengan pesangon. Yang berikutnya adalah mengenai PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ini tidak sembarang diberikan pemberian perjanjian kerja waktu tertentu hanya bagi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni tidak bersifat tetap. Saya bacakan nih di ketentuan yang diubah di pasal 59. Perjanjian atau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, hanya dapat dibuat untuk pekerjaan jenis tertentu yang menurut jenis dan sifat dan kegiatan pekerjaannya akan dilakukan dalam waktu tertentu. Yakni apa? Pekerjaan sekali selesai. Pekerjaannya tidak lama. Pekerjaan yang bersifat musiman. Kalau saya misalkan mendapat pekerjaan sebagai kontraktor, mendapat pekerjaan menggarap jalan dan jembatan dalam jangka waktu 1 tahun, maka saya hanya bisa menggaji karyawan saya 1 tahun. Tidak mungkin saya menggaji karyawan selamanya, diangkat karyawan tetap, mau pekerjaan saya musiman. Maka kemudian kita batasi perjanjian kerja waktu tertentu itu syaratnya ya
kerjaannya musiman, temporal, bukan yang permanen. Kalau yang sifatnya permanen, dia harus mengangkat karyawannya sebagai karyawan tetap. Termasuk juga terkait dengan alih daya, outsourcing, itu harus ada tanggung jawab dari perusahaan terhadap pekerja. Dihitung masa waktunya. Jadi kalau sebelumnya si A misalkan seseorang mempekerjakan si A bekerja kepada si bos satu, terus kemudian si bos satu melimpahkan ke bos dua, itu masa kerja si A di bos satu tetap dihitung ketika nanti dapat kompensasi. Bukan berarti dia pindah ke bos yang kedua terus dihitung dari nol. Nah, tidak seperti itu. Yang selanjutnya adalah isu mengenai waktu kerja yang eksploitatif, bahwa tidak ada hari libur. Sama sekali ini tidak benar. Di ketentuan di pasal 77 itu memang ada reformulasi tetapi tidak diubah, bahwa dalam satu hari maksimal orang bekerja 8 jam, tidak boleh lebih. Ya, dalam satu minggu itu 40 jam, tidak boleh lebih untuk pekerjaan yang dikerjakan selama 5 hari. Sudah ada ketentuannya di ayat 2-nya huruf B. 8 jam satu hari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. Ya 8 kali 5, 8 jam kali 5 hari, 40. Dia istirahat 2 hari. Kalau yang 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk pekerjaan yang sifatnya pekerjaannya 6 hari. Jadi kalau 7 kali 6 itu 42 jam. Masih lebih 20 jam. Masih lebih 2 jam. Maka hari yang terakhir, satu hari di antara yang 6 itu dia tidak boleh bekerja lebih dari 5 jam. Karena dalam satu minggu tidak boleh lebih dari 40 jam. Liburnya 1 hari. Ada hari libur. Ini kok dibilang tidak ada hari libur. Ya alhamdulillah yang penyebar hoax itu sudah ditangkap oleh polisi. Karena itu yang meresahkan dan membuat kegaduhan di mana-mana. Selanjutnya dikatakan cuti hamil, cuti haid tidak ada. Itu ada karena tidak diubah sama sekali. Dan seketika cuti dia tetap mendapatkan pekerjaannya. Kecuali dia cutinya di atas 12 bulan berturut-turut, ya memang di PHK gitu namanya. Orang tidak kerja dalam 1 tahun berturut-turut, ya kemana? Dan syarat-syarat PHK itu tetap sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak ada yang berubah. Dan terakhir lagi kami ingin katakan, ketentuan mengenai ini lebih banyak memang diatur di peraturan pemerintah. Namun kita katakan dalam menyusun peraturan pemerintah, pemerintah itu harus tetap memerhatikan memori Van Tullisting, perdebatan kita dalam merumuskan sebuah norma. Jadi ketika dia membuat keputusan mengenai peraturan pemerintah, dia harus memerhatikan diskusi yang dilakukan selama pembahasan RUU Cipta Kerja. Tidak boleh melenceng, maka nanti tugas DPR setelah menyetujui undang-undang ini, kan di Undang-Undang P3 ada kewajiban memantau pelaksanaan terhadap undang-undang. Ya kita lihat, kita pantau, kita sederhanakan, dan ada kewenangan bagi Menkumham untuk menselaraskan ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang agar selaras. Paling tidak, Omnibus Law ini menjadi jawaban terhadap tumpang tindihan perundangan satu dengan ketentuan undang-undang yang lain. Saya ambil contoh ya. Dulu yang namanya kehutanan dengan BPN, pertahanan itu tidak bisa ketemu. Tapi dengan undang-undang ini bisa duduk bareng dan bisa menyelesaikan. Afirmasi terhadap pelaku UMKM kita berikan di sini. Bahwa di sektor pelayanan publik seperti terminal, stasiun, rest area, bandara, pelabuhan, itu harus menyediakan 30% tempat bagi pelaku UMKM, baik promosi maupun tempat usaha. Ini kan perlindungan terhadap UMKM. Yang berikutnya, keterlanjuran masyarakat hutan yang sudah tinggal di hutan bertahun-tahun. Selama ini dia di kawasan hutan, ada permukiman, tidak pernah selesai. Apa statusnya orang di hutan itu? Lewat undang-undang ini sudah kita selesaikan, dia bisa diberikan haknya untuk menguasai tanah yang ada di kawasan hutan tersebut. Karena faktanya memang ada ini keterlanjuran. Terus kemudian
Bagi masyarakat di sekitar hutan, tidak dikenai pidana ketika memanfaatkan hutan, hasil hutan dalam batas waktu yang wajar, dalam batasan yang wajar. Contoh, kalau ada kasus kemarin ada seorang nenek mengambil sebatang pohon lalu dipidana, itu tidak ada lagi dengan undang-undang ini. Karena itulah perlindungan, ketentuan pidana dikecualikan bagi pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terakhir ini, perlu kami informasikan kepada saudara-saudara semua, banyaknya naskah yang beredar, itu sekali lagi, kami tidak pernah mengirim naskah-naskah berbagai versi. Tetapi faktanya memang banyak naskah yang di beberapa versi. Bisa jadi perbaikan yang pagi itu dianggap selesai, dianggap final, terus dikirim oleh seseorang oknum misalkan. Sementara proses pengecekan secara substansi itu sampai rapat paripurna diambil keputusan. Yang 1035 itu secara substansi kita sepakati di paripurna, namun ada perbaikan-perbaikan redaksi harus disesuaikan dengan keputusan yang dibikin oleh Panja. Karena mohon maaf saja, Bamus memutuskan, ini bukan kami ya, bukan di Balik, bukan dari fraksi P3, tetapi Badan Musyawarah memutuskan penutupan masa sidang dipercepat karena ada pandemi COVID dan jumlah penyebaran COVID di DPR makin bertambah. Termasuk sahabat-sahabat saya, ada 18 orang itu yang terkena dari fraksi P3, ada juga, namun sembuh. Terakhir, dari fraksi Gerindra ada yang meninggal dunia. Kalau dikatakan di DPR itu tidak ada COVID, itu bohong. Faktanya ada anggota DPR itu yang kena COVID dan meninggal, sehingga bukan menjadi pembenar, dan memang kenyataannya begitu. Hari ini DPR di lockdown oleh Kesekjenan sampai hari Rabu mendatang. Jadi saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan, dan banyak versi bukan berarti ada penyeludupan pasal, karena apa? Seolah-olah yang mendapatkan informasi di awal itu seolah-olah yang benar, padahal bukan. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.